Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video monolog mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lydia Septiana sebagai peserta Latsar CPNS 2022, golongan 3, angkatan 15, kelompok 3, NDH 25, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa hal yang ingin saya paparkan, yakni yang pertama, profil instansi, yang kedua, tugas yang saya laksanakan di unit kerja, yang ketiga, layanan yang diberikan, yang keempat, standar layanan yang harus dicapai, dan yang kelima, keterkaitan tugas yang saya lakukan dengan pencapaian tujuan instansi. Baik, mari kita simak dari profil instansi terlebih dahulu. BKPSDM Kabupaten Banjar berlokasi di Jalan Menteri 4, nomor 26, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun visi dari BKPSDM Kabupaten Banjar adalah terwujudnya Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka misi dari BKPSDM Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agrobisnis dan industri berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Yang keempat, mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah. Kemudian yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan amanah. Struktur organisasi. Saat ini, BKPSDM Kabupaten Banjar dikepalai oleh Ibu Insinyur Hajah Ida Presi MT. Beliau dibantu oleh 3 kepala bidang. Bidang pertama yaitu bidang pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penilaian, evaluasi kinerja, dan informasi pegawai yang dikepalai oleh Bapak Gusti Muhammad Chandra Suryana SEMM. Bidang kedua yaitu bidang pengembangan karir dan mutasi yang dikepalai oleh Bapak Haji Syahidi Amrullah SOS. Kemudian bidang ketiga yaitu bidang pengembangan kompetensi ASN yang dikepalai oleh Ibu Ajeng Restu Pratiwi SPD MM. Tugas di instansi kerja. Tugas yang saya laksanakan di unit kerja yaitu yang pertama, melaksanakan proses pengangkatan, pembebasan, dan pemberhentian jabatan fungsional. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan dan fasilitas penilaian angka kredit. Yang ketiga, fasilitas pembentukan tim penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional. Serta yang keempat, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Layanan yang diberikan. BKPSDM Kabupaten Banjar senantiasa memfasilitasi paperless untuk urusan kepegawaian. Seluruh dokumen kepegawaian PNS Kabupaten Banjar didigitalisasikan dalam bentuk PDF untuk dapat diakses masing-masing pegawai setiap saat, sehingga untuk keperluan administrasi kepegawaian tidak perlu lagi membawa berkas fisik karena dokumen sudah tersedia di Simpek. Yang kedua, integrasi dokumen digital dengan dokumen fisik. Dokumen digital yang terdapat di Simpek selanjutnya diintegrasikan dengan dokumen fisik yang disimpan ke dalam rak arsip.
Untuk memudahkan pencarian, masing-masing pegawai memiliki kode unik, sehingga pada saat pencarian berkas dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, BKPSDM Kabupaten Banjar juga memfasilitasi e-lapor absen, yakni lapor rekap absensi sehingga memudahkan penyampaian rekap kehadiran bulanan dari SKPD ke BKPSDM. Dan yang keempat, informasi yang terus-menerus terupdate pada setiap menit dan detiknya yang dapat langsung dilihat pada situs bkdpsdm.banjarkap.go.id meliputi data tentang pejabat struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana. Standar layanan. Standar layanan dari BKPSDM Kabupaten Banjar berdasarkan pada pemahaman aturan kepegawaian, SOTK Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, serta kepahaman teknik dasar sistem operasi komputer. Keterkaitan tugas. Keterkaitan tugas yang saya lakukan dengan pencapaian tujuan instansi yaitu dengan tugas yang dilakukan, instansi dapat mencapai tujuan yang direncanakan, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan amanah. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.